Saat ini pembangunan gedung dan fasilitas pendukung di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Ditjen Cipta Karya, Pembangunan Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara di kawasan Istana Presiden. Menunjukkan progres di atas 50%. Proses konstruksi Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara tengah dikerjakan oleh ratusan pekerja. Namun sebelum kita bahas Istana Negara, kita lihat dulu perbedaan Istana Negara di Jakarta versus Istana Negara di IKN. Kira-kira mana yang terbaik dari kedua Istana Presiden ini? Yuk simak ulasannya melalui video berikut ini. Istana Negara di Jakarta, Istana Presiden. Bangunan bergaya arsitek asal Venesia, Andrea Palladio, tampak menonjol menghadap Jalan Rijkswijk yang sekarang disebut Jalan Veteran Jakarta Pusat. Itulah Istana Negara yang berada dalam satu kompleks dengan saudara mudanya, Istana Merdeka dan Binagraha dalam kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Desain bangunan tersebut dilengkapi dengan 14 pilar bundar berwarna putih mengga, 3 pintu masuk besar ditambah 2 jendela raksasa anti peluru di serambi depan. Serambi dicapai dari 2 anak tangga di sisi kanan dan kiri, serta bagian depannya ditutup dengan pagar balustrada. Bentuk bangunan yang akan mengingatkan orang Belanda kepada kanal-kanal di Amsterdam awalnya memang diperuntukkan untuk hotel dan sekretariat umum. Sebelumnya, gedung itu merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.L. van Bram yang dibangun 1796. Pada 1816, bangunan itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para gubernur jenderal Belanda, sehingga istana tersebut dijuluki Hotel Gubernur Jenderal. Pada awalnya, bangunan Istana Negara merupakan bangunan bertingkat 2. Namun pada 1848, tingkat atasnya diruntuhkan dan bagian depannya dibuat lebih lebar untuk menampilkan wajah yang lebih resmi sesuai dengan martabat pembesar yang menghuninya. Di kiri kanan gedung utama dibangun tempat penginapan untuk para kusir dan ajudan gubernur jenderal. Di samping untuk penginapan gubernur jenderal, gedung itu juga berfungsi sebagai kantor sekretariat umum pemerintahan. Dalam perjalanan waktu, gedung itu kemudian tidak mampu menampung semua kegiatan yang semakin meningkat, sehingga pada 1869, Gubernur Jenderal Peter Meijer mengajukan permohonan untuk membangun hotel baru di belakang yang pada saat ini dikenal dengan nama Istana Merdeka. Sementara bangunan lama yang menghadap ke Jalan Rijkswijk akhirnya diperluas. Istana Negara pada dasarnya terdiri dari 2 ballarium besar, yaitu ruang upacara dan ruang jamuan. Ruang upacara adalah tempat penyelenggaraan upacara-upacara resmi kenegaraan. Di masa Hindia Belanda, ruang upacara dipakai sebagai ballroom untuk pesta-pesta yang disemarakan dengan acara dansa. Pada masa Presiden Soeharto, saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Istana Negara juga dipakai untuk acara jamuan makan presiden dan para veteran maupun bila kedatangan tamu negara. Istana Negara dipakai untuk jamuan makan malam kenegaraan dan tempat acara malam kesenian dengan menampilkan pertunjukan kesenian tradisional Indonesia. Tidak heran saat Presiden Soeharto memerintah, ruang upacara tersedia 2 perangkat gamelan, Jawa dan Bali, masing-masing ditempatkan di timur dan di barat dari podium yang berada di sisi selatan ruang upacara. Jika upacara mengharuskan diperdengarkannya lagu kebangsaan dengan korps musik dari pasukan pengaman presiden, maka ditempatkan di serambi belakang yang hanya dipisahkan oleh dinding belakang podium ruang upacara. Tapi saat masa Presiden Joko Widodo, gamelan itu belum pernah dimainkan lagi. Menurut Kepala Biro Pengelolaan Istana MF, Darmastuti, gamelannya disimpan di Istana Yogyakarta bersama dengan 1 set wayangnya, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menampilkan istana sebagai the ultimate showcase of Indonesia. Karena Indonesia tidak hanya Jawa atau Bali, jadi pengelola istana mencoba memadupadankan semua ornamen-ornamen dari seluruh Indonesia dalam ruangan istana. Ruang upacara yang saat ini sering menjadi tempat upacara pelantikan para pejabat dalam negeri tersebut dapat menampung sekitar 350 orang hadirin duduk. Terbaru adalah pelantikan Sultan Hamengkubuwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada 10 Oktober 2017. Ada peta Indonesia dari beludru warna hitam, tadinya warna hijau, yang juga menghiasi upacara. Penandatanganan persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947 pukul 17.30 dilakukan ruang seluas 1.300 meter persegi tersebut.
Tidak ketinggalan, 2 dapur mengapit ruang jamuan, 1 dapur untuk makanan panas dan 1 dapur untuk makanan dingin. Dari ruang jamuan yang separuhnya bisa menjadi ruang kerja itu, ada koridor yang menghubungkan ke serambi depan. Di kedua sisi koridor itu terdapat beberapa ruang khusus, di sisi barat terdapat kamar untuk wakil presiden dan ruang tunggu tamu presiden. Ruang tamu presiden ini dulunya merupakan ruang pusaka untuk menyimpan berbagai benda pusaka. Di ruang ini, presiden menemui tamu-tamunya. Ruang kerja presiden berada di sisi timur koridor ini, diapit dengan sebuah meja kerja besar, sebuah kursi kerja untuk presiden, dan kursi hadap, dan sebuah lemari panjang untuk menyimpan berbagai benda seni. Presiden Megawati Soekarno Putri saat menjabat pada 2001 hingga 2004 menggunakan ruang tersebut. Ruang kerja itu memang baru digunakan saat masa Presiden SBY. Sementara Presiden Soeharto, B.J. Habibie, dan Gus Dur menggunakan Bina Geraha sebagai tempat kerja. Di belakang ruang kerja terdapat ruang istirahat bagi presiden yang dilengkapi tempat tidur antik dari Magelang dan toilet. Total ada 3 kamar tidur di Istana Negara yang saat ini difungsikan bila presiden dan wakil presiden ingin beristirahat di istana di sela-sela padatnya kegiatan. Serambi depan Istana Negara terbuka menghadap ke Jalan Veteran dan dapat dicapai dengan anak-anak tangga di kedua sisinya. Ruang depan ini dulu dipergunakan sebagai tempat untuk tukar-menukar cenderamata antara 2 kepala negara sebelum memasuki ruang jamuan. Namun saat ini Presiden Joko Widodo lebih sering menerima kunjungan tamu negara di Istana Merdeka atau bahkan di Istana Bogor. Di ruang depan itu juga terdapat 3 lampu kandelabra besar dan sepasang cermin antik yang tingginya hampir mencapai 3 meter. Total ada 22 lampu kandelabra di Istana Negara. Ruang depan itu pada peringatan Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah jatuh pada 25 Juni 2017 lalu digunakan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Ibu Mufidah Kala untuk mengadakan open house. Menerima pejabat pemerintah, duta besar hingga masyarakat umum untuk bersilaturahmi merayakan Lebaran. Terkait dengan pilihan gorden yang menjadi unsur yang menambah keindahan istana, menurut Darmastuti, disesuaikan dengan selera presiden yang memerintah karena setiap presiden punya gaya yang berbeda. Untuk lukisan-lukisan yang terbajang di Istana Negara juga kebanyakan merupakan peninggalan dari Presiden Soekarno. Meski ada sedikit perubahan letak, lagi-lagi menyesuaikan dengan keinginan masing-masing presiden. Lukisan yang menonjol di Istana Negara sesungguhnya adalah 6 lukisan besar di ruang upacara yang menempel di masing-masing pilar. Lukisan-lukisan itu adalah lukisan karya pelukis yang juga staf Sekretariat Negara Warso Susilo yang diminta Presiden SBY untuk membuat lukisan potret para Presiden RI dalam ukuran yang besar. Sedangkan perabot yang ada di Istana Negara pun masih ada yang merupakan peninggalan zaman Presiden Soekarno, yaitu barang-barang seperti sideboard atau buffet dan guci berciri kaki kijang, serta ukiran Jepara dari masa Presiden Soeharto. Kalau Presiden Jokowi suka kayu jati berkualitas, beliau menganggap bahwa bila meja menggunakan kayu akan lebih kelihatan indah daripada bila ditutup kain, ungkap Darmastuti. Istana Negara di IKN. Desain Istana Presiden bentuknya menyerupai bangunan istana dengan arsitektur yang megah dan simbol-simbol kepresidenan yang mencolok. Detail-detail artistik seperti relief dan hiasan khas Indonesia dapat ditemukan di sekitar bangunan ini. Terdapat area terbuka yang luas di sekitar Istana Presiden untuk kegiatan resmi dan acara kenegaraan. Nah, dalam unggahan Instagram sang desainer terdapat beberapa yang menarik. Dalam video tersebut, Istana Presiden terlihat dikelilingi oleh pepohonan dan bangunan yang menyerupai burung Garuda dengan sayap terbentang. Selain itu, dalam video berdurasi sekitar 5 menit itu, Nyoman juga menunjukkan beberapa bangunan lain yang terletak di kawasan Istana Presiden. Antara lain, masjid, museum, kantor kepresidenan, kantor staf khusus presiden, serta kantor sekretariat. Sementara desain Istana Wakil Presiden memiliki ciri khas yang berbeda dari Istana Presiden dengan arsitektur yang mencerminkan peran dan identitas Wakil Presiden. Mungkin memiliki elemen-elemen yang menekankan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, serta representasi dari nilai-nilai negara. Untuk desain kompleks Istana Wakil Presiden, Kementerian PUPR sebelumnya mengumumkan pemenang dari sayembara yang diadakan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan bahwa untuk kompleks Istana Wakil Presiden tidak ada yang mendapatkan peringkat juara pertama. Namun, ada 2 karya yang diakui sebagai juara kedua, yaitu karya dengan judul Huma Batang Umay dan Istana Kerakyatan, serta karya dengan judul Dwi Arya Wibawa yang mendapat peringkat juara ketiga.
Kedua desain ini mencerminkan keunikan keindahan arsitektur Indonesia modern, serta memberikan ruang untuk berbagai kegiatan kenegaraan yang penting. Desain Istana Wakil Presiden yang meraih juara kedua adalah karya dari Syau Apta Cilaki. Pada halaman Instagram milik Syau Architects, terlihat gedung tersebut dikelilingi oleh hutan asli, taman anggrek, dan tapak matahari. Berbeda dengan Istana Presiden yang memiliki bentuk mirip Garuda, desain Istana Wakil Presiden ini berbentuk seperti air yang mengalir, dengan Istana Wakil Presiden menjadi titik fokus utama. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit tersebut, tampak beberapa bangunan lain di kawasan Istana Wakil Presiden, termasuk masjid, plaza, kantor sekretariat Wakil Presiden, kantor staf khusus Wakil Presiden, tempat parkir VVIP, dan tempat parkir untuk staf dan servis. Ternyata desain Istana Negara di Ibu Kota baru ini telah mengalami berbagai perubahan dari desain awalnya yang sempat viral, bahkan desain awal ditolak sejumlah asosiasi. Lalu, apa saja perbedaannya dan bagaimana penampakannya yang dulu hingga sekarang yang sudah disetujui Jokowi?